함께할 수 없어. 한 번 걸리면 껍데기까지 다 벗겨간다. 창녀 취급한 거야 지금까지? Ketika pria tampan miskin dikhianati oleh wanita yang ia cintai, namun pada akhirnya ia bisa membalas dendam dengan menikahi wanita penerus tahta yang sangat berkuasa. 어때요? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. 올스톱 시키고 기다리라고 전해주세요. Pria ini bernama Kang Maru. Ia seorang mahasiswa kedokteran yang sedang praktek di rumah sakit Korea. Tak hanya tampan, ia juga penerima program beasiswa dari pemerintah. Seorang pasien anak tiba-tiba mencopot selang infus karena ingin cepat pulang. Dari keterangan perawat, anak tersebut dibawa ke rumah sakit akibat kejang demam. Tapi tak ada kelainan dari hasil CT scan-nya. Dokter pun memberi tantangan pada Maru untuk mendiagnosis pasien tersebut. 이 환자 병명이 뭘까? Maru akhirnya menunggu pasien itu untuk melakukan pengkajian. Namun karena anak tersebut selalu mengeluh dan cerewet, Maru memukul kepalanya beberapa kali hingga anak tersebut mengalami muntah. Dari situlah Maru mendiagnosa pasien mengalami aneurisme otak. Setelah ia memberikan hasil diagnosa pasien pada dokter, si dokter justru menganggap Maru salah dan harus banyak belajar. Karena saat itu dokter mendapatkan hasil pemeriksaan yang membuktikan jika pasien tersebut tidak mengalami penyakit yang dimaksud. Dokter lalu mengizinkan pasien pulang setelah memberinya obat. 퇴원시켜. Malam harinya, pasien itu pun kembali ke rumah sakit dengan gejala yang lebih parah. Hingga dokter pun berpikir jika ia harus meminta maaf pada koas Maru karena justru diagnosanya yang keliru. Ia bergumam jika dalam waktu 2 tahun ke depan, universitas rumah sakit akan mendapatkan dokter yang jenius. 형 차려봐. Sepulangnya Maru dari rumah sakit, ia sangat terkejut karena adiknya yang bernama Choco mengalami demam sejak siang. Saat akan membawa adiknya ke rumah sakit, Maru mendapat telepon dari teman dekatnya yang bernama Jaehui. Jaehui meminta Maru untuk menemuinya di sebuah tempat karena ada seseorang yang harus Maru selamatkan. 네가 와서 좀 살려줘. 네가 좀 살려줘. Sebenarnya Choco keberatan jika adiknya menemui Jaehui. Namun Maru meminta adiknya menunggu karena ia tak akan lama. 죽어버릴 거야. 500개 살 동안 오빠 갔다 올 거야. 어? Beberapa saat kemudian tibalah Maru di sebuah hotel. Muncul tanda tanya besar, mengapa Jaehui ada di tempat tersebut? Betapa terkejutnya Maru ketika ia membuka pintu kamar yang ditinggali Jaehui. Ia melihat pria parubaya tergeletak bersimbah darah. Tak jauh dari situ, Jaehui masih sangat syok sembari memegang pecahan botol. Maru berkata jika pria itu sudah tewas. Jaehui ketakutan karena kejadiannya yang begitu cepat. Ia mengaku hanya berusaha menyelamatkan diri karena pria itu berniat melukainya. 끝이야 그럼. Maru menenangkan Jaehui yang saat itu masih gemetaran. Ia takut jika karirnya sebagai reporter akan hancur dan harus meringkuk di penjara. 그래서 누나가 어쩔 수 없이 빨리 여기서 나가요. Karena rasa cintanya yang begitu besar pada Jaehui, Maru mengorbankan diri dan masa depannya dengan mengaku pada polisi jika dirinya lah yang menghabisi pria itu. Maru ingin Jaehui melanjutkan hidup dan meraih apa yang menjadi impiannya sedari lama. Sejak saat itu Jaehui berjanji akan membalas semua jasa Maru yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Maru kemudian menelpon polisi untuk mengakui kejahatan palsunya. Ia juga menghubungi Choco dan memberitahu jika hari ini tak akan bisa pulang. Namun Maru sudah menghubungi seorang teman untuk membawa Choco ke rumah sakit. Scene diperlihatkan pada Engi, seorang pengusaha muda yang juga anak dari pimpinan grup Taesan. Saat itu ia sedang mengajak bawahannya yang bernama Tuan Choi untuk bergabung dalam satu mobilnya. Engi yakin jika Tuan Choi tak menyukainya karena ia justru memiliki jabatan yang lebih tinggi di usia muda karena pendidikannya yang tak lain adalah lulusan universitas luar negeri. 아니 팀장님, 아니 무슨 그런 말. Engi tak asal menduga karena sebelumnya ada rumor jika di belakangnya Tuan Choi membicarakan tentang ketidakmampuan Engi mengelola perusahaan. Dari pembicaraan tersebut, Engi rupanya berniat mengungkap skandal Tuan Choi. Ia mengancam akan melaporkan Tuan Choi ke kantor polisi atau ia sendiri yang akan mengundurkan diri dari perusahaan Taesan. 오히려 제가 욱하죠. Engi penasaran dengan adanya seorang wanita yang ditemui ayahnya dan terlihat memiliki hubungan dekat.
Wanita itu ternyata adalah Jae-hui. Ia menyerahkan sebuah dokumen sembari berkata pada pimpinan jika semua perintah sudah ia lakukan. Bahkan Jae-hui sudah mengorbankan masa depan seorang pria yang sangat ia cintai. Entah apa yang diinginkan Jae-hui dari pria itu hingga ia dengan tega mengkhianati Maru. Maru sendiri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan hakim karena Maru berkelakuan baik selama di penjara. 6 tahun kemudian, Shin berpindah di sebuah kota kecil di Jepang. Segala pekerjaan Maru lakukan asalkan mendapatkan uang. Dengan ketampanan dan kepribadiannya yang karismatik, Maru berhasil menipu seorang wanita yang telah memeras temannya yang bernama Jae-gil. Berkat bantuan Maru, Jae-gil berhasil mendapatkan kembali semua uangnya. Maru tak meminta imbalan banyak, ia hanya meminta sedikit untuk ditransfer ke rekening Choco demi biaya pengobatannya. 꽃뱀한테 뜯긴 돈 텐텐제하고 찾아가고. Berpindah pada Eungi dan keluarganya yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Jepang. Rupanya, Jae-hui kini menikah dengan pimpinan Seo dan memiliki seorang putra. Hal itu pun yang membuat Eungi sangat membenci ibu tirinya yang dianggapnya tak lebih dari wanita murahan yang membuat ibu kandungnya diusir dari rumah. Eungi bahkan memaki anak Jae-hui yang bernama Eun-sok yang sampai kapanpun takkan pernah ia anggap sebagai adiknya. Shin lalu berpindah saat Maru dan Jae-gil melakukan penerbangan ke Korea. Rupanya Eungi dan Jae-hui satu pesawat dengan mereka. Hingga secara kebetulan Eungi pingsan di pelukan Maru. Maru lalu memanggil pramugari untuk meminta bantuan. Sementara ia kembali ke kursi penumpang. Setelah menunggu beberapa saat, denyut nadi Eungi semakin melemah dan terlihat kesulitan bernafas. Awak kabin mencari adakah penumpang yang bekerja sebagai dokter karena ada seorang wanita lain yang sedang kritis. 지금 비행기 안에서 응급환자가 발생했습니다. Maru mengabaikan hal itu karena ia merasa jika dirinya memang bukanlah dokter. Tapi karena pengumuman itu terus diulang, Jae-gil berkata akan lebih baik jika Maru membantu penumpang tersebut. Tentunya dengan kemampuan yang pernah Maru dapatkan di bangku kuliah dulu. 닥터장님. Maru akhirnya menuju ke kelas bisnis di mana Eungi masih tergeletak di sana. Maru bertanya, adakah wali dari pasien karena penyakitnya sepertinya sangat parah. 의사 선생님이십니다. Maru pun dibuat terkejut karena wali yang dimaksud adalah Jae-hui, wanita yang pernah ia cintai yang justru menjerumuskannya ke dalam penjara. Jae-hui saat itu mengaku jika Eungi adalah putri tirinya. Tak jauh dari Jae-hui, seorang anak kecil pun memanggilnya dengan sebutan ibu, yang mengartikan jika Jae-hui kini telah menikah. 친엄마는 아니지만 Maru mengesampingkan rasa sakit hatinya terhadap Jae-hui karena ia harus fokus untuk menolong Eungi dengan mengeluarkan darah yang terperangkap di rongga dadanya. Sempat Jae-hui ragu melihat putrinya ditangani oleh Maru yang notabene belum bisa disebut sebagai dokter. 그만하라고. 우리 은기. Maru yakin jika sebelumnya Eungi pernah mengalami kecelakaan yang membuat tubuhnya mengalami luka dalam. 된 거냐고 묻잖아 지금. 사고가 나서 교통사고 났던 적 있어요? Berkat pertolongan Maru, kini wajah Eungi kembali memerah, menandakan jika oksigen mulai masuk ke dalam tubuhnya. 10 menit kemudian, pesawat mendarat darurat dan segera membawa Eungi ke rumah sakit terdekat. 응급 상황에 적절한 조치를 잘 취하셨네요, 의사님. Saat tiba di Korea, Jae-gil menanyakan keberadaan Jae-hui di pesawat tadi, yang mana membuktikan rumor yang sedang beredar jika wanita itu kini menjadi simpanan pimpinan grup Taesan. Sebenarnya sudah berkali-kali Jae-gil memberitahu Maru, meskipun selama Maru di penjara, Jae-hui semakin jarang mengunjunginya dari tahun ke tahun. Ia juga bertanya tentang kronologi Maru yang dituduh sebagai kriminal, padahal Jae-gil yakin jika Maru tak mungkin berbuat sekejam itu. 너 그 남자 왜 죽였냐? Maru enggan menjawab pertanyaan temannya. Ia memilih untuk pergi meninggalkannya di pinggiran jalan. 어디 간? 강마루! Kembali Maru mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu saat Jae-hui datang ke rumahnya dengan wajah yang babak belur untuk meminta tempat bersembunyi. Sejak saat itu keduanya bersahabat sampai di bangku kuliah dan saling menyukai, meskipun Jae-hui enggan mengakui jika keduanya berpacaran.
Impian terbesar Jaehwi saat itu adalah menjadi seorang reporter. Sementara Maru baru saja diterima di universitas kedokteran favorit. Ia masih tak menyangka Jaehwi yang dulu dikenal baik kini berubah menjadi sosok yang ambisius akan harta. Berpindah pada Eungi yang mulai pulih. Ia yang gila kerja bahkan masih sempat mengecek laporan dengan tangan yang masih terpasang infusan. Ia marah pada asistennya yang bernama Yon karena telah membiarkannya hampir tewas di pesawat di tangan seorang dokter gadungan. Curigaan Eungi semakin menguat karena ia mendapat laporan jika Jaehwi baru saja menarik uang 1 miliar dari bank. Ia meminta Yon untuk mengikuti kemana Jaehwi pergi dan siapa orang yang ditemuinya. Dengan membawa buah tangan yang cukup banyak, Jaehwi berniat mengunjungi rumah Maru, di mana di lingkungan tersebut ia dibesarkan. Rupanya saat masih kecil, Jaehwi sering disiksa oleh kakaknya yang seorang gangster. Saat itu Maru tak ada di rumah, Jaehwi pun menitipkan barang yang ia bawa kepada Jaegil. Dari cerita Jaegil, Jaehwi sedikit prihatin karena setelah keluar dari penjara, Maru kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk mengobati adiknya yang sering pingsan. 매일매일 기다리고 Sampai detik ini, Maru sebenarnya masih berharap pada Jaehwi agar kembali. Hingga Maru memutuskan bertahan di lingkungan kumuh itu, khawatir Jaehwi akan kesulitan mencarinya. Berpindah pada Maru yang sedang mengantar adiknya berobat. Beruntungnya setelah Maru keluar dari penjara, ia bisa merawat adiknya hingga dokter berkata keadaan Choco jauh lebih baik. 좋아졌네요. Choco mengungkit ketidakpedulian kakaknya. Di malam ia harus ke rumah sakit karena Maru yang terlalu terobsesi pada Jaehwi. 오빠 날 버렸잖아. 강초코 인재와 착한 사람이지. Setelah membaringkan Choco di tempat tidurnya yang sederhana, Jaegil memberitahunya jika Jaehwi baru saja datang dan menitipkan sebuah amplop. Melihat beberapa lembar cek berisi miliaran won justru membuat Maru tersinggung. Apalagi setelah Jaegil berkata jika amplop tersebut sebagai cara Jaehwi membayar hutang budinya di masa lalu. Meskipun miskin, tapi Maru masih punya harga diri. Ia mengejar Jaehwi yang barangkali masih ada di sekitar rumahnya untuk mengembalikan cek tersebut. Sepanjang perjalanan, Jaehwi tak bisa menahan derai air mata mengingat pengorbanan yang Maru berikan yang sudah membantunya keluar dari jerat hukum. Tak bisa dipungkiri, berkat Maru, kehidupan Jaehwi kini berubah drastis dan bisa mendapatkan apa yang ia inginkan.